Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Evmi Mayana dengan materi konsep web dan HTML. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana konsep web, manfaat dan perkembangannya, pembuatannya dengan HTML, pembuatan web dengan HTML, struktur dari HTML, bagaimana memulai HTML dan format font pada HTML, paragraf dan heading. Jadi yang dikatakan dengan website kita semua sudah tahu, dia adalah merupakan tampilan daripada dokumen-dokumen yang saling terhubung di mana nantinya bisa kita akses secara online. Nah, jadi kita bisa manfaatkan web browser kita untuk melakukan pengaksesannya. Nah, dalam pembentukan ini kita bisa memanfaatkan bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan software kita, memakai editing kita bisa menggunakan Notepad atau Visual Studio Code. Jadi supaya kita tidak perlu menginstal lagi, mungkin bisa kita gunakan Notepad kita. Jadi caranya kita ketik Notepad pada pencarian kita buka. Nah, kita bisa memulai membangun membangun tampilan awal dari web kita. Nah, untuk bahasa HTML itu sendiri, strukturnya bisa kita mulai dengan mengetikkan HTML. Jadi kita bisa buka kurung HTML. Ini bisa kita zoom out. Oke. HTML nanti ditutup dengan /HTML. Nah, di bawah HTML kita bisa membuat head, kepala. Di kepala nanti bisa kita tutup dengan /head. Antara head dan /head kita bisa letakkan title. Nanti title ini bisa tampil pada title bar kita. Nah, di sini head kita. Di bawah head nanti akan ada body. Body ditutup dengan /body. Body ini batang tubuh atau isian dari website kita akan berada di body. Head nanti ini kepala tampilan web boleh kita isi atau kita mengimpor JavaScript nanti dan hal-hal lain itu biasanya pada head dan /head. Nah, title ini judul website kita pada title bar. Kita bisa bikin contohnya, misalnya kita bikin web sederhana, FMI web. Nah, nanti pas dibuka kita lihat kemananya. Nah, antara body dan /body kita coba bikin selamat datang di FMI web. Nah, ini kita simpan. Kalau pada Notepad kita mesti sertakan titik HTML-nya. Nah, kita buat di folder misalnya latihan web dan webku. Dalam folder ini berisi web kita dengan satu tema. Nah, untuk file pertama itu sebaiknya kita beri nama dengan nama file index, karena file index inilah yang akan pertama nanti dibaca kalau website kita lakukan hosting. Jadi kalau mau jalanin di internet, nah ini akan indeks ini yang akan dicari. Bikin indeks titik HTML. Nah, sebenarnya nama file boleh terserah kita, tapi untuk tampilan awal itu kita sebaiknya menggunakan indeks titik HTML. Kalau udah kita save, sehingga nama filenya nampil. Ini struktur awal dari bahasa HTML kita. HTML, head, /head. Nah, kita coba running. Kita bisa buka web kita tadi di folder ini. Boleh kita pilih mau running dengan web browser yang mana, Chrome atau Edge. Nah, ini bisa kita. Nah, ini adalah tampilan web pertama kita dengan coding yang seperti yang kita buat ini.
title, kita bisa lihat FMI Web akan tampil pada title bar. Nah, ini body kita, body yang telah kita isi dengan selamat datang di FMI Web. Oke, jadi ini cara menjalankan website kita. Nah, kalau kita mau modif, ini boleh kita tambahkan H1, kita tutup slash H1. Jadi maksudnya yang menggunakan H1 hanya sampai di FMI Web ini. Nah, kita lihat kalau H1 ini untuk apa fungsinya. Ulang simpan, Ctrl S, kita buka web browser, kita refresh. Jadi dengan H1 kita bisa lihat hasilnya, web kita langsung dalam tampilan besar, headingnya H1 paling besar. H1, H2, dan H berikutnya itu bisa digunakan. H1 yang paling besar. Nah, misal kita mau menambah menu, kita misalnya bikin menu utama. Nah, kita bisa kasih menu kita, misalnya ada home, kita coba kasus sederhana, home, profile, lalu misalnya gallery. Oke, kita bisa kontak ya, kontak. Oke, nah ini contoh, kita coba simpan, kita refresh. Nah, kita lihat kenapa antara menu utama dan home satu baris. Jadi kalau kita mengetik dengan bahasa HTML, walaupun di notepad-nya atau di editingnya kita kebawahkan, di program tetap satu baris. Supaya dia turun ke bawah, boleh kita anggap ini adalah paragraf baru, kita kasih nilai P. Nanti P boleh tutup slash P. Ctrl S. BR juga boleh. Kalau P seperti itu jaraknya. Oke. Nah, jadi dia udah turun ke bawah. Nah, kalau kata-kata kita mau kita modif, misal selamat datangnya mau ke tengah, nah, kita bisa kasih di sini adalah center. Ini bisa kita ketengahkan slash center. Ctrl S. Oke, Ctrl S, maka kita refresh ini akan ke tengah. Gitu. Kalau kita mau ketengahkan menu utama, ini juga bisa kita ketengahkan. Tutup center bisa kita letakkan di akhir kalau semuanya mau kita ketengahkan. Jadi slash centernya tutup center ke tengahnya di bawah. Oke, coba kita refresh. Oke, apakah menu utama ikut? Kalau nggak terbaca, berarti dia menganggap karena ada tutup dari H1 kita. Boleh, berarti ini tutup aja. Oke, nah, berarti di sini kita buka center yang baru. Nah, ini kita tutup di sini. Jadi center ini untuk nutup yang ini. Karena tadi nggak bisa otomatis membaca ini ke tengah, kita buka aja. Ini kita tutup di bawah. Ctrl S, kita enter. Oke. Nah, menu utama ke tengah. Kalau menu utama pingin agak besar tulisannya dari home, kita bisa kasih misalnya H2. H2 kita tutup slash H2. Ctrl S. Kita refresh. Jadi menu utama kita adalah H2. Kalau semuanya ke tengah, sebenarnya ini bisa kita hapus. Kita buat aja senternya sebelum H1. Kalau setelah H1 dia tidak ditutup, H1 tidak dikenal. Nah, itu sama artinya kita cukup sekali bikin, di sini dibuka center, semua yang di dalam sebelum slash center akan ikut ke tengah. Kita refresh. Oke. Nah, jadi kita udah punya
tampilan web sederhana, tapi ini belum dikatakan web karena dokumen yang ada belum saling berhubungan. Nah, kita bisa bikin hubungan. Sebelumnya boleh ini kita format. Mungkin ini mau kita kasih warna, mau dikasih jenis fontnya apa. Caranya kita bikin tagnya font. Font ini atributnya boleh warnanya color, sama dengan kita beri nilai color, boleh dengan bahasa kita atau pakai hexa. Blue itu misalnya kodenya H berapa, itu boleh juga, atau langsung. Nah, kita bisa kasih, kita tes dulu, tutup dengan slash font. Kita buka font, tutup slash font. Jadi, color blue ini hanya untuk selamat datang di FB Web, karena di sini sudah kita tutup. Kita coba refresh. Nah, yang lain warnanya tidak ikut berubah. Oke, ini untuk warna. Kalau mau nambah jenis huruf, kita bisa kasih kata-kata fast. Fast misalnya Arial. Oke, kita lihat, kita refresh. Fastnya berubah menjadi Arial. Oke. Seperti itu penggunaan format font pada HTML. Nah, ini boleh juga di bawah kalau pingin. Sekarang terlalu dekat jaraknya antara menu utama dengan selamat. Nah, supaya menu utama turun, kita bisa kasih di sini BR. Oke, kita simpan, kita enter. Oke, turun dia. Baik, ini udah punya tampilan. Nah, ini juga boleh kita format fontnya, colornya ini misalnya magenta. Ya. Nah, yang lain silahkan Bapak Ibu format. Ini adalah slash, tutup font adalah slash font. Nah, berarti warna magenta hanya untuk menu utama. Dan untuk menu ini belum punya warna. Kita coba refresh. Nah, misal yang di bawah kita pingin warnanya kita ganti. Kalau udah bisa ini boleh kita copy. Ctrl V, warnanya misalnya teal. Hanya untuk menu aja. Tutup font dengan slash font. Kita refresh. Oke. Kalau terlalu gelap, boleh kita ganti warna lain, green ya. Kita tes. Oke. Nah, kita udah punya tampilan awal. Dan kalau pingin di bawah ada kata-kata teks berjalan, misalnya selamat memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini ingin ada teks berjalan di bawahnya. Ini bisa kita tambah dengan kata-kata merque. Merque, tutup merque dengan slash merque. Oke, kita refresh. Nah, fontnya ikut berjalan. Kalau pingin agak ke bawah, boleh kita kasih BR. Oke, nah warna font boleh disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi ini udah kita buat tampilan awal dari web kita, indeks kita. Di pertemuan berikut kita akan beri menu ini link dari masing-masingnya. Oke, jadi diklik profile, sekarang belum bisa kita klik, nanti kita klik dia akan mencari file profilnya. Baik, kita sambung di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.